Orang mengatakan sekarang ini orang yang paling ditakuti adalah orang yang punya senjata, yang punya bom, yang punya nuklir. Itulah orang yang paling ditakuti. Tetapi semulaikan Allah Ta'ala, kalau kita berpikir yang benar, sebetulnya tidak. Sebetulnya tidak. Yang membuat manusia takut atau manusia tidak takut itu bukan senjata, bukan bom, bukan nuklir. Yang membuat manusia takut atau tidak takut itu ghaib, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah semulaikan Allah Ta'ala, presiden-presiden di dunia ini, mereka tidak membawa senjata. Mereka tidak membawa bedil, tidak membawa pedang. Pasukannya beribu-ribu membawa bedil, semua takut dengan orang satu yang tidak membawa bedil ini. Siapa sekarang yang bisa mengatakan bahwa yang menakutkan itu bedil? Orang yang membawa bedil, orang membawa senjata malah takut dengan orang yang tidak membawa senjata. Ini kenyataan di depan mata kita. Jadi semulaikan Allah Ta'ala, hakikatnya yang mendatangkan rasa takut, mendatangkan rasa tidak takut itu hanya Allah SWT. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Maka ketika Nabi Musa masuk di negeri Mesir, beliau dalam kekhawatiran karena mau dibunuh oleh Fir'aun. Tetapi Nabi Musa ini paham bahwa yang membuat takut bukanlah Fir'aun. Allah yang mendatangkan takut dalam hatiku ini. Maka beliau berdoa sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Suyuti, ya Allah, keluarkanlah rasa takut ini dari hatiku ya Allah, dan masukkanlah rasa takut ini dalam hatinya Fir'aun. Maka ketika Nabi Musa berdoa begitu, terjadi sebaliknya, ganti Fir'aun ketakutan, Nabi Musa nggak takut jadinya. Jadi membuat takut, membuat tidak takut itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan suasana-suasana dan juga bukan keadaan-keadaan. Walaupun suasana sangat menakutkan kelihatannya, tapi kalau Allah bikin tidak takut, ya nggak takut. Tapi walaupun suasana aman, tentram, tapi kalau Allah bikin rasa takut juga tetap takut. Seperti anak kecil di kamar sendirian, nggak ada apa-apa malah takut. Loh, kamu itu takut apa, nak? Ya nggak ada apa-apa, saya takut. Loh, Masya Allah. Oh nggak ada apa-apa kok takut. Jadi takut itu bukan karena ada apa-apa, karena dibikin oleh Allah takut. Mulaikan Allah SWT, jenderal-jenderal biasanya sudah tua-tua, pasukan-pasukannya masih godot-godot muda-muda. Tetapi ini semua takut sama yang sudah tua ini. Kenapa? Karena Allah bikin takut sama dia. Kalau Allah hilangkan rasa takut itu, maka jenderalnya akan dibunuh sama pasukannya. Berapa banyak dalam sejarah raja-raja digantung oleh rakyatnya. Banyak sekali dalam cerita-cerita. Istilahnya orang Jawa, pulunge wis entek. Pulunge wis entek asal dideni malah gak medeni. Asalnya ditunduki kemudian tidak ditunduki lagi. Karena apa? Memang Allah sudah telah rubah. Allah SWT telah rubah hati manusia ini, sehingga dia tidak tunduk lagi kepada dia. Maka Allah berfirman, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha'. Kerajaan itu milik Allah. Allah berikan kerajaan kepada siapa saja yang Allah kehendaki, dan Allah lepas kerajaan dari siapa saja yang Allah kehendaki. Orang yang jadi raja itu bukan orang yang paling pandai, bukan. Ya memang orang yang dijadikan oleh Allah jadi raja. Kadang-kadang dia ini nggak pandai, tapi memang Allah tentukan begitu jadi raja.
Maka seorang ulama mengatakan kam alimin ayat madzahibuhu wa jahilin tarahu marzuqa. Banyak orang jahil, sangat jahil, rizkinya melimpah ruah. Banyak orang pandai, sangat pandai, tetapi selalu buntu usahanya. Ini yang punya pabrik nggak pernah sekolah. Sekretarisnya insinyur, sarjana akuntansi, jadi sekretaris saja. Bagian ngitung duitnya, tapi dia sendiri nggak punya duit. Sedangkan yang punya pabrik malah nggak pernah sekolah. Ini banyak terjadi di seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa di belakang yang kita lihat itu ada perkara gaib, ada kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan segalanya. Nah, mulaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang mengira kalau sudah pandai urusan ekonomi, maka ekonominya akan jadi mudah. Sekarang orang Amerika ini orang pakarnya ekonomi seluruh dunia, kok malah bangkrut pabrik-pabriknya. Kenapa? Menunjukkan yang mendatangkan ekonomi itu bukan ilmu ekonomi. Banyak orang sarjana ekonomi jual bakso, sama dengan yang tamat SD. Jadi assalamualaikum Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang zahir ini kita nafikan, itu namanya iman. Yang tampak oleh mata itu kita nafikan. Jangan percaya dengan yang tampak oleh mata itu. Yang tampak oleh mata itu dikendalikan oleh yang tidak tampak, oleh kudrat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengendalikan segalanya. Ini namanya iman. Nah, kalau orang itu percaya dengan yang tampak saja, tidak percaya dengan yang gaib, ini namanya kekufuran. Kufur itu apa? Wah, yang dipercaya apa yang dia lihat, itu namanya kufur. Makhluk itu dari makhluk, itu namanya kufur. Kalau makhluk itu dari khalik, itu namanya iman. Kalau makhluk sebagian dari khalik, sebagian dari makhluk, itu namanya syirik. Kullun min indillah, segala sesuatu dari Allah, baru iman itu benar. Lah kalau orang itu sudah punya keyakinan kullun min indillah, semua yang berkuasa hanyalah Allah, yang menentukan semuanya hanyalah Allah, maka akhirnya bagaimana? Akhirnya yang diharap hanya Allah, yang ditakuti hanya Allah, yang diandalkan hanya Allah, bahkan yang dicintai hanya Allah. Kalau makhluk saja sudah begitu menggiurkan, bagaimana khaliknya? Bagaimana khaliknya? Kalau makhluk saja sudah begitu hebat, bagaimana khaliknya? Kalau makhluk saja sudah begitu menakutkan, bagaimana khaliknya? La ilaha illallah. Sehingga tertumpu hati, pikiran menyembah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah. Ini iman. Kemudian merasa sebagai hamba. Saya ini hamba, nggak punya apa-apa. Saya ini hamba Allah. Saya ini miliknya Allah. Maka ada orang itu waktu di bis ngomong-ngomong, bicara itu saya dengar, ini bicaranya itu bagus sekali. Orang itu teman duduknya itu membawa jam itu bagus sekali. Ini jam milik siapa? Milik saya. Lah tangan ini milik siapa? Milik saya. Lah kamu milik siapa? Katanya. Akhirnya diem orangnya. Kamu tanya apa? Kamu itu loh milik siapa?
La ilaha illallah.